jadi hakim, maka jadilah penentu yang adil, pemutus yang adil. Kalau kita jadi saksi, maka jadi saksi yang adil. Tidak boleh karena keluarga kita tidak berbuat adil, atau karena keluarga kita berbohong, tidak bersaksi dengan benar, atau juga karena seseorang itu kaya, kita malah membela yang kaya, atau sebaliknya, karena seseorang miskin, kita iba kepada orang miskin. Maka tidak boleh. Dan juga hati-hati dengan sifat munafik. Karena orang munafik, apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Karena orang munafik dengan orang kafir itu sama, masuk neraka semua. Nah, siapa orang munafik? Baik. Orang munafik di 142, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik, yukhadi'unallah, orang munafik itu menipu Allah. Yang dimaksud menipu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan, dengan maksud untuk menghindari hukum-hukum keduniaan. Wa huwa khadi'uhum, yang bertalian dengan itu, wa huwa khadi'uhum, dan Allah menipu mereka pula. Maksudnya membalas tipuan mereka itu dengan diberitahukannya apa yang mereka sembunyikan itu oleh Allah kepada nabinya. Jadi dulu orang munafik berusaha untuk menipu Allah, padahal Allah juga menipu mereka. Allah mengasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang, kalau orang merasa menipu Allah, nah, dia seakan-akan melakukan kebaikan, padahal Allah telah menipu dia. Maksudnya apa? Kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati, dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan salat bersama orang-orang mukmin, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Ya, kata ulama, ciri-ciri orang munafik itu, yang dimaksud malas itu berat paha, Pak. Candreng matur keringking sok komunabit. Yura'unan nas, kalau dia salat, yura'unan nas, mereka bersifat riya di hadapan manusia. Kalau mau solat dia berat untuk solat. Kalau sudah solat dia riya ketika solat. Ya, ini orang-orang munafik nih. Wala yadhkurunallaha, dan tidak berzikir kepada Allah. Maksudnya tidak melakukan solat illa qalila, kecuali sebentar, disebabkan riya tadi. Hati-hati ini. Na'udzubillah, ini bukan untuk menilai orang lain. Ciri-ciri orang munafik, dia sholat, apalagi tidak sholat. Orang munafik ini, Pak, sholat dia tapi malas, sholat dia tapi riya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tahukah kamu orang penipu dalam agama? Dia tukang tipu. Agamanya dia ngaku beragama, tapi dia penipu. Siapa yang tidak memikirkan orang miskin, kemudian ketika sholat, fi sholatihim sahun, dia malas dalam sholatnya. Nah, ini penipu-penipu dalam agama. Yang sholat saja masih dikatakan munafik, apalagi tidak sholat. Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa bainahum tarkus sholah. Perbedaan kami dengan mereka, kata Nabi, yaitu sholatnya. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat tersebut, faqad kafar, maka sungguh dia kafir. Di hadis yang lain, man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafarah jihara, maka dia telah kafir secara nyata.
Makanya nanti di akhirat pertama kali yang akan dihisap oleh Allah yaitu salat. Idza soluhat sairu amali, kata Nabi. Ketika baik salatnya, tidak bermasalah di salat, maka Allah akan hitung semua amalnya baik. Wa idza fasadat, apabila salatnya bermasalah, fasadat sairu amali, maka semua amalnya juga bermasalah. Makanya banyak rob taborok mun umruan banyak ring neraki. Wah, ngantri itu lah. Mun solat tetangga masjid apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ustaz, yang dimaksud tetangga itu bagaimana Ustaz? Kata sebagian ulama, yang dimaksud tetangga itu ukuran 40 rumah dari rumah kita, Pak. Itu masih tetangga. Jadi kalau Masjid Baitur Rahim ini ke timur 40 rumah, ke selatan 40 rumah, ke apa? Ke utara 40 rumah, ke barat 40 rumah. Ini tetangga masih. Apalagi kalau di Pamekasan ini kan banyak masjid. Jadi tinggal memilih saja. Mudabdabina baina dzalika. Mereka dalam keadaan bimbang, ragu-ragu, baina dzalika, antara demikian, yakni antara kafir dan iman. La ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha ulai. La, tidak. Maksudnya tidak masuk kepada mereka ini, artinya golongan orang-orang kafir. Wala ilaha ulai, dan tidak pula kepada mereka itu, artinya golongan orang-orang beriman. Orang munafik ini separuh-separuh. 50%-nya kafir, 50%-nya mukmin, percaya dia. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila, dan barang siapa yang disesatkan Allah, falan tajida lahu sabila, maka tidak akan kamu temui baginya jalan untuk menerima petunjuk. Kita ini bisa ke masjid ini karena hidayah dari Allah dan karena Allah memberikan petunjuk. Kalau Allah ingin menyesatkan seseorang, seorang nabi pun, Pak, tidak akan bisa memberi dia hidayah. Ketika Nabi SAW, paman beliau mau meninggal dunia yang bernama Abu Talib, Nabi berkata, paman, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, uhajjuka bihi ilallah yaumal qiyamah, akan kubela engkau paman mati-matian di hadapan Allah asalkan bawa 2 kalimat ini. Ternyata Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hidayah ini, Pak, ya mungkin kita ini dengan orang-orang kafir ya, kita mungkin dengan orang-orang kafir kalah mungkin. Sebenarnya meskipun kita tidak mau kalah, Pak, dari segi kekayaan kita mungkin kalah. Kadang ada seorang pembantu bekerja kepada orang, ada seorang yang sholat menjadi pembantunya orang yang tidak sholat. Kan kalau seukuran dunia kan kalah, Pak. Seorang pembantu yang sholat bekerja pada orang yang tidak sholat. Banyak ini. Tapi di hadapan Allah, pembantu ini lebih mulia daripada orang yang kaya tersebut. Coba gini, biar kita tidak malas sholat gini, Pak. Rahasianya gini, kita harus sadar kepada siapa kita menyembah. Caranya gini, kalau sampean datang ke sebuah tempat, datang aftar kemarin ikut saya ke rumah saya, ke Kili, Pak. Nyebrang. Aftar nyampe rumah, tiba-tiba disediakan makanan macam-macam, Pak. Ada gulai kambing, ada ikan, ada ayam. Orang yang berpikir benar, maka pertama kali yang dilakukan kira-kira apa, Pak? Langsung makan apa bertanya dulu ini dari siapa?
Kira-kira gimana? Orang yang benar, cara berpikirnya yang benar, ketika ada makanan yang serba ada mewah semuanya, ada cumi-cumi, Pak, ada ikan, pokoknya mewah. Kemudian kalau orang berpikir benar, kira-kira langsung makan apa nanya dulu, ini dari siapa? Hah? Orang yang tidak beres, dia tidak mau tahu dari siapa dan untuk siapa, dia tidak mau tahu. Pokok ada makanan langsung dimakan, Pak. Di rumah saya itu ada orang yang tidak nyambung pikirannya. Aftar tahu, ya Tar? Pokoknya ada apa saja langsung, Pak, dinikmati, Pak. Saya nanya pada dia. Kebetulan kalau masalah umur dia masih tua daripada saya. Kak, kalau kamu makan itu makan di mana? Ya terserah, Lek. Di mana saja saya makan, katanya. Masuk di rumah orang ya, karena memang pikirannya tidak normal, tidak nyambung, Pak, stres, gila kalau kata orang, tapi masih nyambung kalau ngomong. Jadi kalau lapar, tidak tahu rumahnya siapa langsung masuk. Nah ini orang stres nih. Nah berbeda dengan orang yang akalnya nyambung, pertama kali yang akan ditanyakan, ini dari siapa? Ini untuk siapa? Nah, apalagi orang tersebut lagi lapar, tidak punya apa-apa, terdampar di satu pulau misalnya. Sudah berapa hari tidak makan, tiba-tiba ada makanan, makanannya mewah, lezat luar biasa. Kemudian dia akan berkata, ini dari siapa? Ternyata setelah dimakan kok rasanya enak. Setelah tahu kalau itu dari seseorang, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang yang kelaparan ini? Dia akan berterima kasih luar biasa. Nah sama juga, Pak, kita lahir ke dunia ini kan tidak bawa apa-apa. Tiba-tiba ada sapi, tiba-tiba ada ayam, tiba-tiba ada beras. Pernah tidak kita berpikir ini dari mana ya ini? Semua fasilitas sekian ini dari mana? Tiba-tiba Allah memberikan, kalau ada yang lahir dari orang yang memang berkecukupan, tiba-tiba kita terlahir dari orang yang kaya, tiba-tiba lahir dari seorang bapak dan ibu yang baik. Oh, banyak di luar sana terlahir dari orang yang miskin. Itu ada sebuah negara, saya lihat di media sosial tadi malam, ada sebuah negara namanya Manoko, Pak. Manoko. Itu negara kecil, logonya lambang benderanya sama di Indonesia, merah putih, tapi benderanya lebih kecil. Cuman kehidupannya meskipun benderanya lebih kecil, kehidupannya lebih mewah. Itu mobil-mobilnya, Pak, Ferrari, Lamborghini, itu mobil-mobil yang mahal luar biasa. Nah, saya bilang ke istri saya, sebenarnya kita ini salah lahir saja gitu. Kalau kita lahir di sana mungkin jadi orang yang miliarder ya, triliuner ya. Ya karena kita lahir Madura, ya mata lihat. Nah, seandainya Aftar ini terlahir dari anak dari Presiden Prabowo, mungkin sekarang Aftar bukan di sini ya. Jadi orang kaya. Oh, ini kan gitu. Ya sama. Seandainya Aftar tidak terlahir dari orang Waru, kalau dari Kili, Pak, ya mungkin namain nengi tasik sekarang, mancing gitu. Jadi semua yang diberikan oleh Allah itu semuanya fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi caranya agar kita tidak malas untuk sholat, kita harus sadar ternyata semua fasilitas yang diberikan oleh Allah itu semuanya diberikan bukan kita yang mencari. Dan kita tidak pernah menciptakan. Mobil kan saya beli, Ustaz, cuman kan besi itu dari Allah, Pak. Semua fasilitas dari Allah. Makanya ketika Allah menyindir, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, kata Allah. Aku ini yang menciptakan kalian, kenapa kalian itu tidak percaya pada saya? Jadi kita itu, Pak, diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan. Maka kenapa kok kita tidak percaya kepada Allah? Kan kurang ajar namanya. Mudabdabina baina dzalika sabila. Nah, wala ilaha ulai, dan tidak pula kepada mereka, maksudnya tidak beriman. Jadi orang munafik ini separuh beriman, separuh kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya
janganlah kamu ambil orang-orang kafir sebagai dan bukan min dunil mu'minin, jangan kau ambil orang-orang kafir itu sebagai pelindung dan bukan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillah, apakah kamu hendak memberikan kepada Allah buat menyiksamu dengan mengambil mereka sebagai pelindung. Jadi tidak dibenarkan seorang yang mukmin mengambil pelindung orang kafir. Yang dimaksud pemimpin, Pak, ya. Makanya Ahok kemarin itu kena ini ya, dihukum gara-gara langsung masuk kepada ayat Quran. Jadi kita tidak boleh mengambil pemimpin orang kafir. Ya terserah, mungkin ada yang berbeda pendapat, tapi saya pribadi, kalau ada orang mukmin dengan orang kafir, maka kita memilih orang mukmin. Ada pertanyaan, Ustadz, lebih baik mana memilih orang mukmin yang jahat dengan memilih orang kafir yang baik? Ini tidak adil, Pak. Yang benar itu orang kafir yang baik, orang mukmin yang baik. Memangnya tidak ada orang mukmin yang baik? Banyak. Memangnya tidak ada orang kafir yang jahat? Banyak juga. Jadi cara membandingkan, bandingkan orang mukmin dengan orang kafir, baik sama tidak baik. Nah, baik sama baik, tidak baik sama tidak baik. Ini baru adil. Sultanan mubina, suatu apa? Sultanan bermakna apa? Hah? Enggak, yang punya sampean apa bermakna? Sultanan mubina 144. Ya. Sultanan mubina, suatu alasan yang nyata atau bukti yang tegas atas kemunafikanmu. Ya, ciri-ciri orang munafik diantaranya ketika memilih pelindung, memilih pemimpin, suka memilih orang yang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tempat atau tingkatannya nanti, tempatnya di neraka. Asfali minan nar, fil asfali minan nar, yang paling bawah dari neraka, yakni bagian kerak. Asfal ini bagian paling bawah. Kalau dulu di rumah itu makan tidak pakai, meskipun sekarang ya tidak pakai magicom karena listrik tidak ada. Katanya aftar kemarin jam 12 siang, Mbak Hamdan, aftar ini ngecas HP di rumah. Gila saya. Tar, tahu di lampu tar. Benih kalau 12 Ustaz. Kalau 12 malam mati. Jadi jam 6 sore hidup, jam 12 malam mati. Jadi aftar ini tidak tidur di kamar, Pak Hamdan. Tapi tidur di gerdu, Pak Hamdan. Karena panas, suap. Dunia ini. Jadi tidak ada magicom di rumah. Jadi pakai apa? Katanya orang rumah itu kastol, Pak. Apa kalau di sini? Kastol sama. Kalau nanak nasi itu bukan pakai sopluk, apa namanya? Iya, itu kastol. Polok katanya orang rumah itu. Nah, dari seng. Nanti kalau dimasak itu biasanya bawahnya itu ada rek keren itu, Pak. Nah, sepoton itu. Yang dimaksud nanti orang yang munafik itu akan menjadi kerak neraka di paling bawah. Poton, Pak. Walan tajida lahum nasira, dan tidak kamu sekali takkan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, yakni yang akan membebaskan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada di paling bawah dan tidak akan ada satupun orang yang bisa menolongnya. Illal ladzina tabu wa aslahu. Ada orang yang bisa diselamatkan dari asfali minan nar, dari kerak neraka tadi. Siapa orang itu? Kecuali orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan.
wa aslahu dan mengadakan perbaikan terhadap amal perbuatan mereka. Jadi tidak cukup bertaubat, tapi melakukan perbaikan. Wa'tasamu billah, serta berpegang teguh kepada agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agama mereka karena Allah. Artinya dari riya. Riya itu ada di hati, Pak. Kalau datang ciri-ciri orang yang munafik itu ketika sholat itu riya. Ustadz, bagaimana dengan saya yang ketika mau sholat itu ada bisikan kayak mau dipuji orang? Perhatikan ini. Melakukan ibadah karena manusia itu riya, meninggalkan ibadah karena manusia itu syirik. Melakukan ibadah karena manusia riya, meninggalkan ibadah karena manusia itu syirik. Terus bagaimana? Ya sudah, bismillah, mengamalkan karena Allah. Niat itu di hati, Pak. Nah, jadi cara mengukurnya bukan dari perilaku, tapi dari hati. Kalau datang rasa itu, bilang sama Allah, ya Allah, aku ikhlas karenamu ya Allah. Perkara ada bisikan, itu bukan sampean, Pak. Jadi yang dimaksud riya itu, sampean membenarkan, merasa nyaman dengan itu, Pak. Insya Allah rata-rata manusia seperti itu, Pak. Mau beramal kayak ada bisikan, ingin dipuji orang. Nah, kalau ada bisikan itu, kalau sampean menentang, enggak, saya ikhlas karena Allah. Tapi kayak masih ada suara dalam hati, Pak. Itu was-was namanya. Tapi kalau sampean merasa nyaman, misalnya ingin dipuji orang, beramal ingin dipuji orang, kemudian sampean merasa nyaman, nah itu riya. Tapi insya Allah kalau yang sudah ngaji, sudah punya ilmunya, insya Allah ada terkontrol dalam hati. Kalau ingin beramal ada sesuatu yang tadi, insya Allah akan ditentang. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, yakni mengenai apa-apa yang akan mereka peroleh. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman itu ajran 'azima, pahala yang besar di akhirat kelak, yaitu surga. Jadi orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu secara ikhlas karena Allah dan memperbaiki amal-amalnya serta berpegang teguh kepada Allah, maka nanti faulaika ma'al mu'minin, maka orang ini akan bersama orang mukmin. Orang mukmin tempatnya di mana? Yaitu surga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau sederhananya gini, Pak, sekarang. Kalau ingin, meskipun surga itu tidak bisa dibayangkan ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diimajinasikan. Tapi untuk kita itu bersemangat beramal, gini. Sampean cari di media sosial. Karena untuk datang ke tempat tersebut biayanya mahal. Negara terkaya di dunia. Pencet, Pak, negara terkaya di dunia. Kemudian lihat beberapa fasilitas. Kan di YouTube itu banyak kan. Nah, surga, Pak, itu lebih luas, lebih indah, lebih spektakuler daripada itu. Nah, itu akan diberikan kepada kita. Nah, jadi bagi yang sudah, mohon maaf, bagi yang sudah secara umur ya, tapi tidak tahu juga, bisa saja saya duluan ya. Karena kemarin saya pernah ngobrol sama Pak Hamdan di sini. Pak Hamdan, itu ada anak buahnya Haji Her di belakang, kata saya. Pak Hamdan pernah ya? Ada anak buahnya Haji Her di belakang. Ya Ustadz, saya ingin ketemu sama dia, ingin silaturahmi, ada sesuatu yang mau dibicarakan. Nah, saya punya sesuatu mau ditawarkan ke Haji Her. Di sini. Nah, akhirnya, ayo Pak Hamdan sekarang. Sudah Ustadz, kapan-kapan saja. Sampean tahu Pak Hamdan, orangnya sudah meninggal Pak Hamdan. Lebih muda daripada Pak Hamdan kan? Mohon maaf, kalau berbicara badan lebih gemuk daripada Pak Hamdan.
Kalau berbicara badan lebih gemuk daripada saya kurus. Kalau dari segi harta, insya Allah lebih banyak beliau daripada saya. Beliau punya mobil, saya enggak. Artinya kalau dari segi fasilitas, insya Allah lebih banyak. Tapi malaikat tak milih fasilitas, Pak. Depak waktunya cabut ya malaikat. Nah ternyata itu masih mahasiswanya Buin, paham tak? Di Unira. Orangnya masih muda, anaknya 4, perempuan 1, yang laki-laki 3. Mau malaikat tak mikir niser, Pak. Dorong meniseran, anak tak mikir. Bila depak baktona, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Jadi akan dicabut oleh Allah. Nah, kita yakin, Pak. Nah, kalau kita beriman, percayalah, Pak. Kalau secara umur kan, secara umur kata Nabi, umatku tak akan jauh dari 60 sampai 70. Persaper, sekecaki. Benda usah takut mati, Pak. Orang mati itu kalau beriman, justru dia istirahat. Ia istirahat. Dia akan diberi makan oleh Allah, tidak usah bekerja. Fasilitas semuanya. Dan lebih uniknya lagi, nanti ketika kita baik amal kita, umur kita akan muda. Pak Ilung, umur Pak Leko, betul lekor, sekemik betul lekor kata Lowolo. Pak Hamdan sama. Kalau di dunia, Pak, mau lah tahu, kenapa? Maksudnya ini kayak beri apa kan repot monto, Pak. Misalnya umur betong polo. Beri lang tolang katanya Pak Ilung lah. Beri mobil si kan lagi ya. Celeng lah aku di sekoni lah ngeronyo. Beri mobilnya. Si Abi ini boleh lah. Aduh tak mampu ya. Jadi percuma dunia ini. Tapi kalau akhirat nanti orang ini akan muda lagi. Semua fasilitas-fasilitas yang Allah janjikan itu benar. Maka kata para ulama, kalau di dunia kita fokus mencari dunia, cari sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa gunakan fi sabilillah, gunakan di jalan Allah. Cara ngitungnya gini, Pak. Jadi dalam fi sabilillah itu bukan harus disedekahkan semua, enggak. Dihitung kira-kira nafkah ke istri berapa, ke anak berapa, kebutuhan sekolahnya, sudah disekolahkan agama apa belum. Kalau tidak, carikan sekolah agama. Sisanya itu harta yang Allah titipkan kepada kita, untuk sebagian diberikan di jalan Allah. Hati-hati ketika Allah menyindir orang yang dusta dalam beragama, yang dicekam oleh Allah, yang ditekankan, bukan orang itu tidak umroh, bukan orang itu tidak haji, bukan. Tapi ara'aital ladzi yukadzib biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak memikirkan orang miskin. Pak, cara beramal semakin tepat sasaran, semakin besar pahalanya. Contoh begini, Pak Ilung ini tokoh di Muhammadiyah, diundang oleh bupati misalnya. Bupati karena menang ada tasyakuran mengundang PDM misalnya. Pak Ilung diundang sebagai tamu kehormatan. Pak Ilung ini bawa hadiah. Hadiahnya yang dibawa uangnya kurang lebih 5 juta untuk disumbangkan ke bupati. Salaman sama bupati, Pak, ini Pak hadiah dari saya. Ya silakan Pak Ilung, silakan. Dicek Pak 5 juta biasa saja. Kenapa? Karena harta 5 juta bagi bupati itu biasa, Pak. Nah, tapi berbeda 500.000 diberikan kepada orang yang miskin. Itu, Pak. Kalau ada orang miskin kadang tidak makan itu, pas datengin, Bu, ini dari saya ya. Itu akin tak remar itu, Pak. Antara 500.000, 50.000 itu, luar biasa, Pak. Jadi ketika kita berinfak, memberi, itu semua semata-mata untuk kita. Maka kalau masih merasa amal kita kurang, maka perbanyaklah beramal soleh. Wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima, dan bagi orang mukmin akan diberikan surga kelak di akhirat
Hati-hati dengan hutang. Ini baru ingat saya. Nabi SAW pernah bersabda, ada seseorang yang dia berjihad fi sabilillah, mati syahid, summa matu, kemudian mati syahid maksudnya. Kemudian dia hidup, kemudian mati lagi, kemudian hidup, mati lagi. Ini mati syahid, Pak. Kalau dia punya hutang, maka tetap bermasalah. Makanya lebaran tadi, Idul Fitri, apa yang diucapkan kalau ketemu sama orang? Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Kalau di Indonesia kira-kira apa lagi? Minal aidin wal faidin. Apa maknanya minal aidin wal faidin? Itu kan mohon maaf. Minal aidin, aid itu artinya kembali, Pak. Minal aidi, dari kembali, wal faidin, dan kemenangan. Yang dimaksud kembali apa? Gini, Pak. Kata Nabi, 1 bulan penuh. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia beriman mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Man qama Ramadan, barang siapa yang salat di malam Ramadan, dia beriman juga, dia mengharap ridho dari Allah, maka Allah juga akan ampuni dosanya. Berarti kalau kita sudah melakukan tadi dosa kepada Allah selama 1 bulan, itu Allah hapus semuanya. Ada Lailatul Qadar di situ, dilipat gandakan pahalanya, bahkan melampaui batas umurnya. Paham ya? Dosanya diampuni, amalnya dilipat gandakan. Sekarang kenapa kok ada kalimat minal aidin wal faidin ketika bertemu dengan orang? Nah, itulah ulama kita ketika mengajarkan sebuah sesuatu, ternyata Pak, ada tradisi. Kalau di Mekah tidak ada tradisi itu, Pak Idom. Maaf-maafan orang yang tidak ada. Ada juga, tapi tidak seperti di Madura. Kalau di Madura datang ke orang-orang terdekat, mohon maaf lahir batin. Karena orang yang ada hakul adami, Pak, ada hubungan hak dengan manusia, itu Allah tidak mengampuni. Jadi tetap harus minta maaf. Makanya sebenarnya yang menyebabkan, kalau kita pikir, Pak, yang menyebabkan kita tidak masuk surga itu sebenarnya bukan hubungan kita dengan Allah. Yang banyak menyebabkan orang beriman, ya, orang beriman tidak masuk surga itu gara-gara dengan manusia memang. Karena manusia ini pelit, Pak. Beda dengan Allah. Allah itu, kita 60 tahun berbuat dosa, 1 hari bertaubat, Allah ampuni semuanya. Selesai, Pak. Jadi Allah tidak menghitung dosa yang lalu. Misal ada orang selama hidupnya nakal, dia tidak sholat sama sekali. Nah, kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, masih belum mengganti sholat, tidak ada ganti sholatnya misalnya. Dia bertaubat, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi dosanya, dia taubatan nasuha, kemudian mati dia, Pak, masuk surga, Pak. Jangankan orang yang masih Islam, ya, orang yang tidak Islam sekalipun, orang yang tidak Islam, orang kafir, dia baca syahadat, kemudian dia mati meninggal dunia, maka masuk surga. Allah tidak hitung dosa-dosanya. Nah, ini jangan salah faham, ya. Terkadang ada yang bertanya seperti ini, Ustadz, kok lebih enak orang kafir, Ustadz? Orang kafir ketika dia kafir, kemudian masuk Islam, Allah ampuni dosanya. Terus bagaimana dengan orang mukmin, Ustadz? Berarti orang mukmin ini akan dihitung dosanya. Bukan gitu, Pak, ceritanya. Orang mukmin yang bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, sama juga Allah akan hapus dosanya. Paham maksud saya? Jadi kalau kita ini sering bertaubat kepada Allah, minta taubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Nah, yang banyak yang bisa menyebabkan kita masuk neraka itu, bagi orang yang beriman, itu rata-rata sebabnya karena manusia memang. Karena manusia ini beda dengan Allah. Nah, kalau manusia itu, Pak, maka kata Nabi, kalau ada seseorang mendolimi orang,
kalau tidak salah hari Rabu ya kejadiannya. Nabi ini berkata kepada para sahabatnya ngumpul, hari ini barang siapa yang pernah kena cambuk olehku, barang siapa yang pernah kena sabetan pedang ketika perang, kan tidak tahu Pak ketika perang kan. Sekarang mintalah kepada saya keadilan, tagihlah kalau barangkali saya punya hutang. Nabi, jadi orang yang punya hutang itu tidak aib Pak, asalkan bayar. Nabi itu juga berhutang. Sayyidina Ali berhutang. Yang aib itu punya hutang tapi tidak bayar. Apa kata sahabat? Nyampe? Baik, saya tutup. Apa kata sahabat? Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Wahai Nabi Allah, engkau pernah punya hutang kepadaku. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada salah satu sahabatnya, ambilkan harta, kemudian bayarkan kepada dia. Nah, ini Nabi Pak. Nah, beda dengan kita bukan Nabi. Maka kalau ada hak adami, segera minta maaf. Kalau punya hutang, segera membayar. Ustadz, saya tidak punya uang, minta kepada Allah agar Allah mudahkan. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur atas nikmatnya? Wa amantum, dan beriman kepadanya. Kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah bagaimana kalau saya dihukum olehmu? Kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Bagaimana mungkin? Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur atas nikmatnya dan beriman? Wa kanallahu syakiran alima. Dan Allah maha mensyukuri perbuatan-perbuatan orang beriman dengan memberi mereka pahala. Yang dimaksud dengan Allah bersyukur ini bukan Allah mengucapkan bangga dengan kita, tidak. Tapi yang dimaksud syukur ini Allah akan memberikan sesuatu kepada orang yang beriman tadi. Alima, lagi maha mengetahui akan makhluknya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Di ayat selanjutnya kita akan mengkaji 148 surah An-Nisa di juz 6. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.